Itu kalau kita tidak lakukan itu, saya bingung aja gitu. Bagaimana bisa Indonesia khususnya bisa menciptakan hal-hal yang out of the box. Kalau almarhumah ngajarin saya tuh fokus. Kamu mau kemana? Hadir di situ 100%. Kalaupun 90% it's okay lah. Kita manusia. Saya tuh gebes gitu kalau ngeliat badannya bongkok. Saya cuma takut makin tambah usia kita tambah retraksi kan. Jadi masa otot kita berkurang, tulang kita juga jadi memendek. Itu kalau nggak dilatih dengan gerakan akan makin menciut dan bongkok. Halo, ketemu lagi di Ballet Talks. Saya Chandra Widanarko bersama tamu istimewa Mbak Maya Tamara dari Namarina. Jadi pengen balet. Ayo ikut. Aduh, ya, pengen ikut anaknya. Hai, terima kasih sudah datang. Saya juga terima kasih Cenil. Senang banget. Udah diundang di Ballet Talk. Suatu kehormatan. Bisa ketemu dan mungkin ke depan bisa kerjasama lagi. Iya dong, iya dong. Karena kan sebetulnya gini, dalam hidup kita nih, apalagi Mbak Maya kan udah menjalani banyak sekali peristiwa dalam kehidupan, kan semua tentang jejaring. Betul. Dan bagaimana kita bisa memanfaatkan antar hubungan itu dan bikin sesuatu yang bisa bermanfaat bagi banyak orang kan, kira-kira gitu ya. Oke, ini kan balet. Berarti dulu belajar balet dong ya. Masa iya enggak? Kan belajar balet dari kecil banget kan? Iya, dari 5 tahun. 5 tahun. Nah, waktu itu pertama kali belajar balet berarti dari ibu. Ibu almarhumah Nani Lubis, pendiri Namarina. Iya. Nah, itu apa sih hal yang terkesan pada saat belajar balet pertama-tama tuh? Dulu waktu kecil cuman dicemplungin aja ya. Kayak berenang lah ya. Jadi sama mami, kita sebutnya mami itu semua les dilesin. Dari piano, terus ke les vokal, berenang, balet. Tapi karena balet itu studionya satu compound dengan rumah, jadi mau nggak mau jadi kayak balet lebih melekat gitu di saya. Juga musik-musik yang ada yang mengiringi balet tuh pakai piano kan. Dan jadi kayak udah terekam sejak kecil. Dan akhirnya lama-lama menyenangkan dan menjadi hobi. Tapi juga zaman muda dulu kan masih seneng main ya, kadang-kadang bolosnya juga banyak. Nah itu kan perjalanannya itu kan memang luar biasa ya, dari usia 5 tahun. Ya, terus di Ruth French. Ya. Nah itu abis itu di Royal Academy Dance London. Nah pada saat proses belajar itu apa sih yang paling membentuk Mbak Maya? Yang terasa sekarang itu estetik. Karena saya tuh punya prinsip ke anak-anak saya, jangan pelit kita mengunjungi negara orang. Bukan hanya untuk sekolah itu kan perlu biaya ya. Atau negara orang, atau bahkan di Indonesia sendiri untuk keluar kota, kita melihat banyak hal berhubungan dengan banyak orang yang tadi jejaring itu meningkatkan kreativitas kita, juga daya imajinasi kita, dan juga estetik tadi. Jadi estetik yang saya rasakan sekarang berpengaruh dalam perjalanan pada waktu saya sekolah. Di samping itu tentu karena balet itu disiplin, jadi itu ketanam banget di saya. Berarti itu ada masalah disiplin yang sangat kuat, yang ketat ya, dan estetik. Itu dua hal itu apa pengaruhnya sih yang paling signifikan dalam kehidupan sehari-hari gitu? Udah terekam, udah ada dalam urat nadi saya mungkin ya. Jadi kayak disiplin dalam mengajar, punctuality. Karena di gerakan-gerakan balet itu, Cenil, itu gerakannya tuh itu terus. Sama kayak di musik klasik. Kita harus bisa menguasai gerakan yang cuma menekuk lutut, yang bahasa baletnya tuh demi plie, itu berulang-ulang kali. Sehingga pada akhirnya paham banget gitu di diri saya bahwa makin banyak kita melakukan sesuatu itu akan jadi baik hasilnya. Itu yang mengenai kedisiplinan. Selain punctuality tadi. Yang satu lagi soal estetik. Estetik itu
terekam lagi di saya bahwa kalau kita berbuat sesuatu itu selalu dimulai dengan imajinasi. Jadi saya percaya bahwa art is above science. Oke. Karena tanpa art, tanpa kita mimpi, tanpa kita berimajinasi, gimana bisa ada penemuan-penemuan sains. Tadi yang tadi kita bahas ya, kayak soal Wright bersaudara gitu, mimpi, asik kali ya kalau bisa terbang, jadi pesawat terbang kan, dan itu cikal bakal itu tadinya kan juga pakai sayap-sayapan, nyusruk kan, tapi kan itu adalah sebuah proses ya, yang harus dijalani. Nah, ngomong soal proses, balet itu kan masalah proses ya. Betul. Nah, proses yang terus menerus, yang konsistensi tinggi, persistence sangat gila-gilaan. Itu dibutuhkan dalam melihat hari ini. Nah, jadi hari ini kan sudah generasi serba instan. Apa yang dibutuhkan sebenarnya oleh generasi sekarang yang berhubungan dengan soal punctual, soal persistence, soal proses? Mungkin saya bicara mengenai pendidikan seni dan seni untuk pendidikannya. Jadi pendidikan seni itu kan kita belajar teknik, belajar bagaimana mengasah keartistikan kita. Sedangkan seni untuk pendidikan itu melatih kita untuk tadi itu proses. Bagaimana mau jadi mahakarya kalau kita tidak berproses, empati, banyak hal lagi yang kerja sama kelompok. Itu kalau kita tidak lakukan itu, saya bingung aja gitu. Bagaimana bisa Indonesia khususnya bisa menciptakan hal-hal yang out of the box gitu dan bisa mendunia kalau itu tidak dilakukan oleh generasi muda kita gitu. Jadi mudah-mudahan bisa dengan Ballet Talk ini bisa ada yang mendengar bahwa proses itu penting. Artinya tidak mungkin ada yang instan kan kalau dalam. Betul. Nah, dalam kan kalau Mbak Maya itu kan adalah orang pertama nih di Indonesia yang lulus dari Royal Academy of Dance London. Pada saat itu, pada saat masih muda kan, itu ada beban nggak sih? Artinya itu gimana mengatasi itu atau menghadapi beban itu gitu? Kalau itu memang ada beban. Mungkin di saya tidak terasa karena saya orangnya sangat extrovert ya, dan selalu mungkin jelek juga nih, selalu positive thinking gitu, jadi nggak pernah ada negative thinking ke orang, sehingga saya menjalankan mengalir aja seperti air. Meskipun nama besar almarhumah Nani Lubis itu sebenarnya beban untuk beberapa orang gitu, untuk bisa melanjutkan nama Rina, tapi buat saya karena saya lewat balet juga kali ya, lewat training balet, self confidence saya kayak gede banget gitu. Untuk I can do it dan I have to do it. Mungkin cara saya beda sama cara almarhumah, tapi that's me gitu loh. Jadi ya silahkan kita buktikan gitu. Nah itu kan tidak semua orang punya cara betul positif ya. Itu gimana sih bisa bikin itu jadi positif itu selain memang bawaan ya? Iya, mungkin sosial budaya atau waktu juga pengaruh banget loh. Sekarang anak-anak sekarang saya lihat banyak banget informasi yang masuk, nggak seperti pada waktu zaman saya kan. Sehingga saya dengan mudah dapat mencerna apa yang terjadi di sekitar kita. Jadi saya nggak mau menyalahkan generasi sekarang atau waktu sekarang gitu. Tapi yang paling penting adalah self confidence tadi untuk bisa survive ya. Untuk bisa dapat self confidence itu gimana ya? Apakah misalnya gini, kan kalau sekarang ini kan anak-anak sekarang semua serba cepat, jadi kan nggak sempat tadi istilahnya mencerna. Betul. Nggak bisa nggak sempat ngunyah kan? Satu kata kunci, fokus. Kalau kita fokusnya udah pengen jualan anting-anting, pengen jadi guru senam, pengen jadi entrepreneur apa, sulit. Jadi kalau almarhumah ngajarin saya tuh fokus. Kamu mau kemana? Saya pengen kamu sekolah balet. Let's try it. Go to London. Nah di situ saya
berusaha untuk fokus. Jadi sampai seumur ini Masih saya fokus di Namarina dan di bidang saya. fokus. Oke. Betul. Nah, gimana sih mendorong mereka untuk bisa fokus di tengah mereka didera oleh aneka rupa yang serba cepat ini? Oke, mungkin satu hal kayak masuk ke kelas balet, kelas tari di Namarina, saya selalu encourage mereka untuk be there. Hadir di situ 100%. Kalaupun 90% it's okay lah. Kita manusia. Tapi jangan kita berada di sebuah tempat tapi pikiran kita kemana-mana. Ya kembali lagi Mbak. Jadi fokus ya. Jadi itu mungkin kuncinya. Itu caranya untuk memaksakan fokus begitu di dalam kelas. Betul. Ada di sini gitu. Ya. Kalau mulai ngelamun-ngelamun, nah, udah keluar dulu. Keluar dulu. Fokus dulu gitu. Nah kan kalau balet tuh, karena saya bukan penari balet, jadi saya juga nggak tahu. Kan itu kan ada koreografi, ada macam-macam gitu ya. Nah, kan setiap koreo ataupun setiap penciptaan itu kan pasti ada filosofinya ya. Itu yang filosofi apa sih yang dipegang sama Mbak Maya? Oke, secara umum kesenian itu kan lebih ke kemampuan kita berimajinasi ya. Tapi di dalam berimajinasi itu tentu kita perlu sebuah filosofi yang menyatakan bahwa kita berada di imajinasi ya, di tempo dulu, saat ini dan yang akan datang gitu loh. Nah jadi itu mungkin kita mau berada di mana nih, ya fokus dulu lagi. Dan kemudian juga sekarang bermacam-macam di tari. Ada tradisi, balet itu termasuk tradisi loh. Ada kontemporer, juga ada urban dance misalnya. Dan itu semua adalah sebuah kesatuan, persenyawaan yang tergantung koreografernya sedang mau melakukan koreografi apa gitu. Dan juga antara musik, tari, dan rupa ya, entah itu dekornya, entah itu faktor pendukungnya, itu kita seniman saling berdialog dulu untuk menciptakan sebuah koreografi yang ingin ditampilkan saat itu. Jadi lebih persenyawaan kali Mbak. Oke. Jadi itu memang bukan proses sendirian ya. Betul. Itu proses obrolan ya. Obrolan. Nah kayak kita gini ngobrol dulu, jadi cair, dari situ timbul ide-ide yang cemerlang gitu. Ya, apa yang bisa dilakukan dari situ gitu ya. Zaman berubah. Malah sudah ngelewatin COVID pula kan. COVID kan udah luar biasa lah. Itu tragedi banget. Ini pada saat COVID itu apa yang dilakukan oleh Namarina? Aduh, kita guru-guru tuh bersyukur banget. Saya punya armada yang semangat banget di Namarina. Itu kita lakukan selama 3 tahun tuh online. Jadi dari balet, dance, dan wellness-nya kita lakukan dari pagi sampai malam. Murid-muridnya kan banyak waktu itu ya. Jadi kelas-kelasnya juga ada sampai 6-7 kelas per hari dengan guru yang berbeda-beda. Kenapa? Karena kan kita stres banget di rumah. Kalau mereka tidak disediakan medium untuk bergerak, merangsang mereka, nanti banyak hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Seperti pengurangan massa otot, kemudian daya ingat untuk yang usia ya. Jadi dari yang kecil sampai yang 3 tahun Mbak, sampai ke 90 tahun. Wow. Jadi kelas Namarina tuh range umurnya gede banget gitu, panjang. Kalau misalnya orang mau belajar balet tapi nggak pernah balet dan udah tua, bisa gak sih? Bisa banget. Cuman nggak akan jadi penari balet kayak yang kita lihat di film-film. Jangan kepengen kayak gitu. Iya. Tapi balet itu sangat bagus banget untuk postur. Karena saya lihat teman-teman seusia saya tuh gemes gitu kalau ngeliat badannya bongkok. Saya cuma takut makin tambah usia kita tambah retraksi kan. Jadi massa otot kita berkurang, tulang kita juga jadi memendek. Itu kalau nggak dilatih dengan gerakan akan makin menciut dan bongkok. Jadi postur tuh di balet tuh sangat
keren banget Mbak. Hmm. Bisa membentuk yang tidak pernah balet di usia senior, mempunyai sikap tubuh yang baik. Oh bisa ya, masih bisa. Ya? Banget. Oh, saya suka Jadi kan. slim, rasanya slim ya meskipun tetap banyak lemak gitu. Iya. Tapi paling nggak kan itu postur emang penting kan. Penting. Karena kalau kita bongkok terus menerus sambil main gadget, jalan juga tidak dilakukan dengan postur yang tepat, benar, itu juga akan pengaruh ke lower back, leher, bahkan lutut kalau udah lansia kan. Iya, kan jadi tiap turun tangga naik tangga kertek-kertek gitu ya. Dan di balet tuh, Cynil, kita tuh ada yang disebut dengan pull up badan. Aha. Jadi memanjangkan upper body kita, seolah kita stand on top of your hips. Yang mana tuh jadi, insya Allah nggak jadi gini gitu. Oke, menarik. Ikut. Iya pengen sih. Di Marina sekarang ada ballet gold. Oh ballet gold. For seniors. Oh, walaupun tidak pernah menari. Bener, bisa siapa aja. Mau laki-laki, perempuan. Saya kayak abri ntar saya kalau nari. Biar lebih luas kan. Oke. Kan bagus di combine. Oh, iya. Abri sama ballet. Oke, kan Namarina itu tidak hanya melahirkan penari, tapi juga pribadi. Ya. Nah, pribadi seperti apa sih yang diharapkan, yang dididikkan kepada para murid-muridnya? Iya. Jadi selain tadi pendidikan tari, kita berikan pemahaman, pengayaan teknik, teori, kemudian dance film atau apa-apa yang merangsang mereka untuk meningkatkan pendidikan tarinya ya. Terutama teknik, kalau di balet tuh nggak bisa bohong Mbak. Harus bener-bener fine banget mengajarnya. Jadi itu yang kita terapkan. Tapi di samping itu kita juga melatih pendidikan untuk seni. Seni untuk pendidikan yang mana lifetime achievement, lifetime yang mana bisa dipakai seumur hidup mereka. Yaitu apa? Kedisiplinan tadi, self-confidence, empati. Itu kayak contohnya ya, Cynil, kita kan ada grup tarian tuh. Grup tarian misalnya ber-10 atau ber-20. Itu kan kita harus bisa kerja sama kelompok. Di situ tuh melatih kita untuk, gue gak boleh lebih maju loh dari temenku. Barisannya mesti lurus loh. Dari situ tanpa disadari kita terlatih empati kita. Untuk tidak mau kayak tampil tunggal gitu loh. Nah, hal seperti itu banyak gitu di gerakan-gerakan balet yang melatih kita untuk lebih punya skill yang tidak hanya teknik tadi. Soft skill ya. Soft skill. Ada nggak perbedaan melatih atau mendidik penari pada zaman dulu dengan sekarang? Banget. Banget ya. Banget ya. Satu adalah kalau dulu tuh murid-murid saya mengajar itu gampang banget masuknya. Dan sangat patuh terhadap guru. Sekarang juga demikian, tapi perlu effort. Bahwa when you come to the ballet class, you have to be disciplined. 1, 2, 3, 4, 5 harus begini. Nah kalau nggak bisa hingar-bingar. Atau apa yang kita berikan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Generasi sekarang generasi yang smart menurut saya. Cuman harus know how to teach them. Kalau itu kena, mereka akan lebih keren lagi. Gitu. Jadi mesti tahu selahnya ya? Mesti tahu selahnya. Nggak bisa kayak kita mengajar seperti era zaman dulu. Zaman baby boomers, itu kalau guru ngomong nurut. Orang tua, ya? Parents juga nggak ikut campur. Oh sekarang? Dimarahin sama mami dulu. Orang tuanya, salah kamu sih. Sekarang udah berbalik. Orang tuanya ikut ngatur? Ikut ngatur, dan kadang-kadang juga itu yang membuat generasinya takutnya kalau tidak diberantas gitu. Itu akan jadi generasi yang loyo ya. Nggak bisa menghadapi jungle. Luar kan jungle Mbak. Iya. Nggak bisa kita protect di family aja gitu, tapi juga harus bisa beradaptasi dengan dunia luar.
Jadi sebenarnya itu persoalannya bukan sekadar persoalan si anak-anaknya, tapi bagaimana orang tuanya segitu menjaganya barangkali ya. Betul, mungkin karena takut dengan situasi sekarang yang banyak kriminal meningkat, keamanan juga nggak seperti dulu lagi ya. Kita mengerti dalam hal itu, tapi jangan overprotective mungkin. Ya. Let them kasih freedom lah gitu, jangan terlalu mengekang. Jangan terlalu diikat. Ini kan sebuah perjalanan yang sangat panjang sekali. Gimana sih jaga semangat itu loh dan energi? Kalau saya tuh senang bergerak, Cenil. Okay. Jadi bergerak buat saya jadi bisa bertahan sepanjang usia ini semangat banget. Terus lihat yang muda-muda generasi Z, generasi milenial, saya tuh terpacu gitu. I want to be like them, gitu. Itu harus ada motivasi itu mungkin di diri kita ya. Kemudian kalau untuk diri saya sendiri, I love colors. Warna itu membuat saya bahagia. Pagi hari saya lihat langit cerah, saya pakai baju yang colorful, itu really makes my day. Iya. Jadi memang seni itu indah banget gitu. Kalau kita bisa berimajinasi itu, kita akan bahagia hidup kita. Tapi kalau kita nggak punya imajinasi, kita nggak punya keinginan. Jadi memang mesti punya ini ya, harus punya apa yang ingin dicapai gitu ya. Betul, mimpi ya. Okay. Nggak harus susah kan sebenarnya mimpi itu kan? Benar, nggak usah. Kayak contohnya gitu ya, saya punya jaketnya plain. Saya pengen sesuatu yang baru gitu. Saya kasih collage gitu, minta tempelin apa sekarang ada kartun apa Hello Kitty atau apa gitu. Itu membuat saya jadi hidup gitu loh. Jadi ya Mbak. Ya. Dengan memberi aksen itu akan membuat segalanya bisa jadi tampak berubah dan lebih menyenangkan. Benar. Artinya itu juga berlaku tidak hanya soal jaket kan? Betul, kemana-mana. Kemana-mana kan? Soal hidup kita, soal anak, soal pasangan, soal teman-teman, pekerjaan. Jadi nyambung kemana-mana kalau kita bahagia gitu. Nah, kuncinya itu ya sebetulnya bagaimana kita kemampuan kita untuk membahagiakan diri sendiri. Nggak tergantung dari orang lain gitu. Betul. Dan kalau kita bahagia, kita bisa menularkan kepada orang lain ya. Surrounding kita. Ya. Kan bahwa sebetulnya tubuh kita sendiri kan tubuh perempuan specifically itu kan juga punya bahasanya sendiri. Gimana sih Mbak Maya melihat, memandang perempuan dari ketubuhannya dengan bagaimana perempuan menerjemahkan hidupnya bersama tubuhnya? Pertanyaan sulit ya, Cenil. Mungkin gini, kalau di saya, kita perempuan itu harus tahu kodratnya. Bahwa kita perempuan. Dan selain itu juga kita perempuan harus punya skill. Bukan mau emansipasi nih ya, tapi bukan mau mendahului laki-laki atau feminisme. Itu juga perlu kita tonjolkan dengan cara kita sendiri gitu. Yaitu dengan cara kita mendidik anak, mengajar murid-murid saya, bicara dengan Cenil. Itu adalah menunjukkan kewanitaan kita gitu loh. Yang mana menurut saya sebuah hal yang jangan lewat batas lah, kita sebagai perempuan harus tahu kodratnya. Kodrat itu kayak gimana sih? Bahwa kita perempuan, kita punya fungsi masing-masing di dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan di rumah tangga. Jadi nggak keren-keren sendiri, paling hebat di dunia gitu loh. Kita harus bisa juga untuk beradaptasi dengan kaum laki-laki gitu ya. Oke, berarti kata kuncinya ada di soal adaptasi ya. Adaptasi. Saya pernah mendengar bahwa yang namanya perempuan itu punya kemampuan adaptasinya tinggi. Iya, karena kita multi fungsi ya, multidimensi gitu loh. Kalau laki-laki kan fokus gitu, in one thing. Kalau kita segala macam. Sambil nonton TV bisa ingat kompor masih nyala. Sambil ini bisa macam multi talent lah. Jadi
multitasking lah, Multitasking. ya. Oke. Nah, apa mimpi Mbak Maya dalam 10-20 tahun ke depan? Saya syukur alhamdulillah banget Cenil, nama Rina sekarang namanya Ballet Dance and Wellness. Itu tahun depan 70 tahun. Gila, keren Jadi banget. terima kasih juga kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga almarhumah Mami ya, Nani Lubis, yang telah memberikan kita bola salju dan kita menggelindingkan bisa sampai 70 tahun. Juga kepada semua masyarakat yang masih mempercayai nama Rina. Jadi di nama Rina sendiri, di balet kita sudah ada kurikulumnya. Selain kita juga ambil kurikulum dari The Royal Academy of Dance di London, dan sertifikasi juga dari sana. Kemudian di wellness dan tari modernnya, kita punya lembaga sertifikasi kompetensi yang bekerja sama dengan Dikbud, baik di tari modern maupun di senamnya. Jadi diharapkan seluruh instruktur, guru di Indonesia yang bergerak di bidang tari dan wellness bisa tersertifikasi melalui lembaga ini. Dan pencapaian apalagi sih yang diinginkan, tentu banyak banget gitu. Dan alhamdulillah juga di usia saya yang mau 65 tahun, saya sudah mulai regenerasi ke anak-anak muda ini, bisa menjadi sinergi yang lebih lagi, dan insya Allah nama Rina bisa going on 100 tahun ke depan. Amin. Dan juga cita-citanya mungkin, oh ya, nama Rina tuh punya nama Rina Youth Dance. Oh ya. Itu adalah semi-professional dance company yang didirikan pada tahun 2006. Bertepatan dengan nama Rina berulang tahun ke 50. Apa sih kita sebutnya NYD, nama Rina Youth Dance? Itu adalah ujungnya kalau kita belajar terus, ujian, mencapai sebuah titik akhir, itu kan kepengen nari mereka, kepengen ada tempat untuk ujungnya lah ya. Itulah mereka bisa menari di situ, tentu dengan penari-penari pilihan yang lewat proses audisi, dan mereka bisa mentas di waktu-waktu yang disediakan gitu. Oh, dia secara reguler bikin pementasan-pementasan gitu. Betul, dan itu mereka juga kelasnya juga, jadi bukan penari cabutan, tapi memang yang kita bina gitu. Dan mungkin cita-cita ke depan bisa lebih menjadi profesional, seperti layaknya di negara-negara lain. Tapi kembali lagi, di Indonesia tuh perlu perubahan mungkin di infrastrukturnya yang harus lebih produsernya, manajernya, ya infrastrukturnya lah. betul, semua ya. Itu dan masyarakatnya juga perlu dididik mengenai mencintai seni. Karena menurut saya itu, saya paham banget gitu, Mami itu punya quotes bahwa mencintai seni adalah mengisi nurani. Jadi Indonesia ini akan keren banget gitu kalau seni ini bisa dikelola dengan baik. Nah, seni dalam hal ini di balet ya. Apa sih yang hal spesifik di balet yang menurut Mbak Maya ini penting sekali gitu, orang belajar untuk ini gitu, untuk belajar balet? Satu adalah balet itu tradisi, sama kayak tari tradisi, cuman karena balet itu mungkin berasal dari negara barat, di mana dikembangkan secara knowledge dan science, sehingga dia punya sistematik gitu dalam proses belajarnya. Itu akan membuat sebuah kekuatan dibandingkan kita membuat sebuah karya yang hanya untuk sesaat. Gitu kali Mbak Cenil mengungkapkannya ya. Jadi sesuatu yang proses itu perlu dilakukan untuk bisa nyampe situ ya. Untuk bisa last longer.
Oke. Mungkin last longer itu yang perlu masyarakat kita di-educate gitu loh. Dari segala sisi, mau itu seni rupa, mau itu produk desain, itu kayaknya mesti terus ya. Dan pemerintah juga menurut saya perlu mengumpulkan ya dari segala aspek gitu Seni. untuk bisa maju kayak negara sebelah. Seni itu menjadi penting karena kalau tidak maka kita jadi, karena kita membutuhkan imajinasi untuk Dan nurani. Untuk bisa punya empati, untuk bisa lebih self confidence dan bisa lebih silaturahmi dengan networking ya. Oke, ya. Dan dalam 3 kata, apa yang paling penting bagi perempuan untuk tetap hidup utuh dan merdeka? 1, punya lifetime skill yang bisa, saya bersyukur banget gitu. Saya bekerja di bidang yang saya cintai. Dan itu bless banget gitu, Cemil. Kan gak semua orang dapat kesempatan itu ya. Tapi saya merasa saya belajar tari itu membuat saya punya kemampuan sampai saya umur segini gitu loh. Bisa saya pergunakan untuk hidup saya, untuk kebahagiaan saya, untuk sharing dengan banyak orang. Itu menurut saya penting. Kedua adalah menempati diri kita sesuai kodrat. Karena kita juga perlu menghormati laki-laki, kemudian juga sesama kita perempuan untuk saling mengisi satu sama lain. Jadi apa ya kalimat tepatnya tuh? Menghargai, saling menghargai itu penting. Oke. Jadi berdua tuh. Satu lagi dong. 3. Bukan 3 kata, 3 hal. Bahagia. Oh, bahagia. Oke, iya bahagia itu memang mandatori ya. Betul. Mandatori ya. Tapi untuk jadi bahagia kan kita yang mengelola sendiri. Oke. Terima kasih. Makasih Senang sekali banyak. ngobrolnya. Thank you banget. Terima kasih sudah ikutan ngobrol bersama kami di Ballet Talks. Jadi tentang bahwa yang namanya bahagia itu adalah mandatori. Dan untuk bisa mencapai itu maka kita jangan menggantungkan kebahagiaan kita pada orang lain. Dan sehat lahir batin. Amin. Amin. Sampai ketemu lagi. Saya Chandra Widanarko dan Mbak Maya Tamara. Bye.